Baik bapak-bapak sekalian, kita kembali ke adab tentang thalabul ilmi. Ada yang mau ditanyakan bapak-bapak? Silakan. Tentang adab apa gitu kan? Monggo. Silakan. Ustaz, Monggo. tadi disampaikan bahwa Imam Syafi'i dulu waktu belajar itu selalu nunduk ya Ustaz ya. Betul. Nah sebenarnya kalau yang bagus itu nunduk atau kita melihat ke bahwa bagus itu memperhatikan guru kita gitu yang bagus, yang adab yang baik itu yang mana ya? Baik, alhamdulillah, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Bagus sekali. Ini pertanyaan di mana dulu ada sebuah kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diibaratkan kasyamsu, seperti matahari. Kalau nabi yang lain Yusuf, kalau kemarin Yusuf tuh saking gantengnya seperti bulan. Bulan bapak kalau malam bisa melihat bulan kan? Indah dipandang, masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kalau kita lihat bulan baca doa itu pak. Kalau bapak lihat doa, siapa baca doa? Tadi malam purnama tanggal 15 derajat. Subhanallah sampai subuh, sampai siang gitu. Tadi mau jogging itu kan jam 6 masih ada. Wah itu menandakan masya Allah bumi itu bersih sekali. Dan pesawat lalu lalang pasti pilotnya senang banget itu. Wah tidak ada gangguan, pokoknya tenang. Masya Allah. Itu Nabi Muhammad diibaratkan matahari. Bapak bisa nggak melihat matahari? Pasti panas kan, silau mata bahaya gitu. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dulu ketika sahabat itu nggak ada yang berani melihat Rasulullah, menatap langsung. Pokoknya seolah-olah Allah itu udah kamu nggak usah lihat gitu kan. Kayak nggak bisa lihat. Pokoknya itu kan Rasulullah. Itu adab kamu ke Nabi Muhammad. Jadi begitu kan. Tapi ada sebuah hadis yang menjelaskan gitu kan, bahwasanya ada sahabat yang agak bandel sedikit. Masa sih nggak boleh melihat Rasulullah sedikit pun gitu kan. Jadi ketika Rasulullah lagi khusyuk, gini dikit pak, dipandang Rasulullah datang banget gitu kan. Masya Allah akhlaknya, mukanya, hidungnya, matanya, masya Allah, tidak ada celah ingin mengkoreksi Rasulullah, tidak ada, semua sempurna. Itulah Rasulullah SAW. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah boleh kita memandang seorang ustaz ketika taklim gitu kan? Itu boleh pak. Jadi maksudnya adalah Syafi'i ketika diajarkan oleh Maliki tentang ilmu apapun, beliau selalu menutup diri. Pasti begini. Banyak yang jawab bapak di majelis pasti banyak. Karena sudah memahami ilmu ke batin ke hati ke hati. Jadi bukan lagi lisan yang dipandang, bukan lagi kayak ngomong kayak gini. Ustaz itu jelek juga ya kalau ngomong. Cuma ya itu jenggotnya juga. Kadang kayak gitu pak, kalau kita melihat, mohon maaf, pasti ada yang seperti itu. Tapi kalau kita ngaji itu hati ke hati, seperti imam-imam terdahulu ulama, itu begini pak. Saya dulu di pondok, mohon maaf, semua kan enggak melihat kiai itu takut gitu kan. Adab. Begini, apalagi ya mohon maaf, bolak-balik ya gitu kan, bikin nggak nyaman gitu kan. Tapi kalau capek nggak apa-apa pak, santai aja, ini cerita aja gitu. Kaki boleh disantai. Jadi itu ada, boleh nggak boleh memandang, silakan dihayati makna yang disampaikan. Tapi kalau bapak sudah istilahnya ilmu itu sudah ada, hati itu sudah tenang, biasanya pak tidak harus memandang gitu. Samalah dulu mungkin bapak ketika ketemu pasangannya gitu kan, tanpa saya melihat engkau sudah cantik, wah segala macam dengan bahasa kolbunya gitu. Nah itu, jadi seperti itu kan taklim. Bisa kita melihat begini pak, supaya tidak jadi fitnah. Karena kadang ya kita ngaji, datang kita ngundang nih di satu majelis, ada ustadz yang jenggotnya panjang, pasti jadi omongan. Bisa panjang, kemudian panjang sampai segini dan gini, saking panjangnya mungkin. Nah itu jadi ketika khusyuan dalam thalabul ilmi. Makanya ya itulah adab-adab ilmu. Jadi biasanya ilmu yang seperti itu menggunakan adab ketika di majelis, maka ilmunya biasanya akan diingat, dikenang selamanya. Saya dulu waktu
waktu sekolah di ini pasti dikenang gitu kan, pasti dikenang, itulah ilmu Pak. Jadi kalau Bapak mau mengenang nanti ilmu-ilmu yang pernah di majelis manapun, maka kenanglah di situ, hayati, saya enak, saya ikhlas datang ke sini, ya Allah, mudah-mudahan nanti jadi ilmu saya amalkan ke depan. Makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi laki-laki dan perempuan itu wajib hukum thalabul ilmi. Jadi tidak ada kata-kata terlambat ingin mengasah hati kita untuk menimba ilmu. Subhanallah, saya belajar dari Pak Ari ini, masya Allah. Beliau dimanapun, mau kemana Pak? Oh, pengajian, mau di mana beliau datang gitu. Pengajian, haus kita. Jangan sampai cukup hanya di sini saja, kemanapun. Pak Yasin, boleh nggak saya mau ngaji ini misalkan datang? Saya ada kitabnya pengen ngaji gitu kan. Kitabnya ini, silakan Pak. Sistem kayak di pondok gitu kan. Bawa, oh saya bawa iklan, saya bawa tafsir Jalalain misalkan, mau datang. Ini ada yang nggak paham nih ayat ini, boleh nggak datang aja Pak? Kalau Bapak yakin. Kadang kan nggak yakin gitu kan. Bisa nggak ya gitu? Pak Yasin bisa nggak ya? Yang yakin aja. Kalau misalkan Bapak yakin. Sekali lagi, Bapak-bapak majelis ngopi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam majelis boleh memandang, tapi memandangnya jangan sampai kita akhirnya ngebayangin kemana-mana apa yang disampaikan. Pas dia tanya, coba bagus tadi apa yang dibahas, gimana tanya? Bahas apa? Kadang-kadang ada yang seperti itu, lupa apa yang dibahas. Jadi boleh memandang, tapi ya sekedarnya aja Pak, jangan sampai begini. Pas ditanya bingung, karena ngelamun. Tapi kalau hati kita di majelis, masya Allah, majelis ilmu gitu. Biasanya belum tidur itu Pak. Ya, pelawang kayaknya gitu. Susah gitu kan. Jadi ya itulah. Walaupun ya satu lagi Pak, kita di majelis ilmu, bapak-bapak kemudian datang ke majelis, kemudian nggak cocok. Pertama ustadznya nggak cocok, kedua temanya nggak cocok. Ya udah nikmati aja, nikmati aja. Seolah-olah kita penikmat. Sama kayak minum kopi, kopinya nggak udah penikmat kopi gitu. Udah seperti itu aja, nikmati. Jadi ya nikmati aja. Saya bingung ngomongnya gitu kan. Malam Jumat misalkan harus pengajian ini cuma disubuhin ini, ya udah nikmati, bismillah. Bismillah gitu kan. Yang penting kita ikhlas lah. Jadi kayak sholawatan kayak kemarin misalnya udah nikmati gitu kan, datang gitu kan. Jadi pokoknya dengan datang itu udah diganjar pahala thalabul ilmi. Makanya tadi saya sampaikan juga ke ibu-ibunya, bapak-bapak yang punya istri tadi yang sudah datang, semua sudah saya sampaikan tentang thalabul ilmi, pentingnya ilmu. Makanya bapak-bapak yang datang tadi tidak harus yang ngaji di sana, silakan. Yang mau pengajian 2 minggu sekali, 2 minggu berarti sebulan 2 kali, silahkan. Bagus Pak, diskusi ibu-ibu malah lebih seru Pak, karena makanannya banyak, di sini kosong. Tinggal milih mau apa, pulangnya nenteng juga, saking banyak makanan. Masya Allah, indah, dan banyak nanya. Kalau bapak-bapak nggak dipancing, silahkan yang mau nanya, nggak nanya. Ya ada 2 kemungkinan, tadi nggak cocok dan tidak menikmati, atau mungkin ya memang nggak tahu mau nanya apa gitu. Nah itulah thalabul ilmi. Makanya adab-adab seperti itu kemarin kita sama-sama supaya bapak yang menimba ilmu dapat manfaatnya, dan supaya yang di depan-depan ini ngisi seperti Ustaz Abu, Pak Ari juga mendapat pahala juga. Jadi ta'ziman wa takriman kan ada dalam hadis, dalam Al-Qur'an. Ta'ziman wa takriman, memuliakan. Ta'ziman mengagungkan. Seperti itu Bapak-bapak. Setuju ya Bapak-bapak ya? Setuju. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu dan adab yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimanapun, di situasi apapun kita punya adab. Tidak pernah kita tidak punya adab. Kadang seorang murid itu dikatakan tidak punya adab. Ada kitab tadi saya baca gitu kan, sudah menimba ilmu tapi ustaznya diomongin, dicaci maki gitu kan. Wah itu khosar, kata ulama, itu sangat rugi sekali Pak.
kita sudah dapat ilmunya, ngaji gitu kan di majelis, tapi masih dihina Ustaz. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini bukan bahasa saya, tidak ada yang menghina saya, alhamdulillah gitu kan. Jadi maksudnya paling ruginya Pak. Jadi kita jangan sampai nanti ngaji dimanapun kemudian wah itu Ustaz apaan gitu kan. Sudah datang masih dibilang Ustaz apaan, naudzubillah. Itu Pak, Bapak tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan disebutkan itu akan sampai ke anak cucu kita. Habit seperti itu akan diturunkan kepada anak cucu kita. Jangan berharap anak cucu kita soleh, pasti ngikut. Jadi naudzubillah. Mari sama-sama kita ini jaga lisan, jaga adab, jaga hati supaya ilmu ini yang kita dapatkan ini manfaat. Tidak harus bisa baca kitab dengan Bapak tadi malam ngaji taba itu Masya Allah Pak. Pasti minggu depan itu sudah bisa ngaji. Amin. Jaminan Allah itu. Amin. Bayangkan kita terbata-bata pengen banget ngaji gitu kan. Bisa nanti bisa. Dituntun oleh Allah. Kenapa? Punya adab, punya kemauan supaya ilmunya manfaat. Sehebat apapun kita dipandang oleh orang gimana lah gitu kan, seagung apapun kita, kalau Bapak itu yang paling dituakan di sini misalkan, tapi tidak punya adab ya, naudzubillah juga itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adab itu penting. Sama-sama kita ingatkan kepada istri kita, anak-anak kita dalam majelis apapun, dalam menimba ilmu apapun, karena banyak Pak, cuma saya mengingatkan takutnya nanti setelah kita paham kita sombong. Cuma mengingatkan itu, jangan pernah sombong. Saya sudah tahu kok. Saya sudah tahu. Walaupun tahu Pak, di majelis datang satu majelis yang dibahas yang sudah pernah kita ngaji. Bismillah, anggap itu adalah recas kita, mengingatkan kembali. Oh ini kita ingat kembali ini ilmu-ilmu. Makanya ilmu yang tidak bermanfaat satu lagi Pak, adalah satu ilmu di mana kita belajar ilmu, datang ke satu majelis, sehebat apapun ustadz itu, sealim apapun ustadz itu, kalau hati sudah tidak cocok, ya tidak akan terima ilmu, tidak masuk ke dalam hati. Makanya hati-hati. Makanya bahasa Indonesia hati-hati itu betul. Tidak masuk ke hati, makanya hati-hati. Jadi insya Allah saya yakin mudah-mudahan makin berkualitas kita. Tidak hanya tausiah tentang fikih, tapi kita saling mengingatkan dulu, hati ke hati, adab ke adab, akhlak ke akhlak, supaya ke depan Bapak makin bangkit, makin semangat. Oh begini ya ternyata. Jadi adab itu didahulukan ketimbang ilmu. Karena Masya Allah adab itu penting. Jadi Bapak sehebat apapun, sealim apapun nanti, seluas apapun ilmunya dalam desain misalkan Pak Wendra gitu kan, jangan sampai tim media lain itu biasa aja, saya paling oke gitu kan, paling kece desainnya gitu kan. Itu tidak boleh gitu kan. Di pengurusan misalkan, itu saya paling hebat gitu kan, posisi di sini gitu. Nah seperti itu. Jadi itu ada. Dan jangan sampai seperti itu ada Pak ya. Saya mengingatkan jangan sampai sekali lagi itu mah ini gitu kan, jangan gitu kan. Kalau bisa. Tapi saya cuma mengingatkan kembali, ketika kita berucap mari sama-sama kita tunaikan. Tunaikan dengan baik. Walau ilmu apapun itu yang sudah kita katakan, kita tunaikan dengan baik. Lillahi ta'ala. Jangan hanya pandai berucap, tapi actionnya tidak ada. Banyak pandai usul, tapi giliran ini tidak bangkit gitu kan. Seperti itu. Jadi sama-sama seimbang. Jadi lahir batin seimbang.